Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Kabid Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, yang kami hormati pengawas TKSD dan penilik PAUD Kabupaten Kebumen, yang kami hormati dan kami sayangi peserta pengimbasan pendampingan perencanaan berbasis data Satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Kebumen, baik formal maupun non-formal. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, salam dan bahagia. Selaku insan yang bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu secara daring pada acara pengimbasan pendampingan perencanaan berbasis data Satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Kebumen. Dengan rangkaian acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Sambutan, 4. Penyampaian dan penyajian materi, 5. Tanya jawab, dan ke-6 penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai ke acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Sempurna. Duduk kalau berdiri, duduk dengan sikap sempurna. Dewa kamu syuting mana? Mau orang buat tentang paten. Oh, ambil. Ya. Dilanjutkan acara ketiga, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini diwakilkan kepada Kabid PAUD PNF kepada Ibu Titu Harini SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati pengawas TKSD se-Kabupaten Kebumen, yang saya hormati penilik PAUD se-Kabupaten Kebumen, yang saya hormati para narasumber yang siap nanti akan mentransfer ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya peserta, dan yang saya hormati para peserta pengimbasan pendampingan perencanaan berbasis data Satuan PAUD se-Kabupaten Kebumen, baik dari Kepala Satuan PAUD, Bapak Ibu
guru dari Satuan PAUD se-Kabupaten Kebumen yang berbahagia. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan pengimbasan pendampingan perencanaan berbasis data Satuan PAUD Kabupaten Kebumen tahun 2023. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan permohonan maaf bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, beliau Bapak Yani Giat Setiawan SOS MACC, pada kesempatan ini tidak dapat menyertai kita karena kondisi kesehatan. Untuk itu kita doakan semoga beliau segera diberikan kesehatan, pulih seperti semula sehingga dapat bersama-sama melaksanakan aktivitas kembali, menyertai kita pada kesempatan yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kita ketahui bahwa kemarin pada hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pendampingan perencanaan berbasis data yang diselenggarakan oleh BPPMP Provinsi Jawa Tengah yang diikuti dari perwakilan semua jenjang yang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK bertempat di Grand Kolopaking, yang mana untuk menindaklanjuti pendampingan tersebut Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen menyelenggarakan pengimbasan pendampingan perencanaan berbasis data bagi satuan PAUD di Kabupaten Kebumen pada kesempatan hari ini, meskipun secara daring, semoga nanti bisa diikuti oleh semua satuan PAUD di wilayah Kabupaten Kebumen dengan maksimal. Dan tentunya harapannya nanti di masing-masing wilayah kecamatan, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu penilik bisa mendampingi secara luring ya, mendampingi di masing-masing wilayah dabinya yang tentunya ini sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari satuan PAUD di wilayah dabinya masing-masing. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan berbasis data ini merupakan hal yang strategis sangat penting di dalam penyusunan penganggaran satuan pendidikan baik jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang mana untuk Kabupaten Kebumen jenjang PAUD ini di tahun 2022 juga sudah dilaksanakan untuk penganggaran berbasis perencanaan berbasis data yang pada tahun 2022 ini memang belum diberlakukan, artinya belum diupload ya melalui aplikasi, tetapi kita sudah memulai dari tahun 2022 dilampirkan pada saat teman-teman dari Satuan PAUD itu mengirimkan rencana anggaran kegiatan satuan, itu dilampiri lembar PP yang tentunya alur perencanaannya ini nanti akan disampaikan oleh teman-teman narasumber secara gambaran. Bapak Ibu dari Satuan PAUD ini harus mengunduh lembar PPD melalui rapot Satuan Pendidikan, melalui masing-masing akun Satuan Pendidikan, begitu nggih Bapak Ibu, akun Satuan Pendidikan PAUD nggih. Itu di situ nanti di rapot itu ada menu lembar PPD yang harus diunduh dan ini bentuknya Excel. Kami selalu wanti-wanti kepada teman-teman yang ada di Satuan PAUD, Bapak Ibu semuanya harus mengunduh. Jadi bisa sebenarnya mengcopy, tetapi nanti kalau copy file tidak sesuai dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan itu. Ibu langsung mengunduh, kemudian terekam juga progres unduhannya yang kalau tidak salah sampai saat ini
unduhan rapot untuk satuan PAUD itu progresnya masih rendah. Baru berapa persen ya Bapak Ibu? 45 bukan 14 ya. 45%. Lah ini penekanan kami nanti masing-masing satuan PAUD untuk bisa segera mengunduh lembar perencanaan berbasis data melalui rapot satuan PAUD masing-masing, di mana nanti setelah mengunduh lembar PBD nanti harus diisi, kemudian diikuti tahapan keseluruhannya mulai dari identifikasi evaluasi diri, kemudian dilanjutkan dengan IRD istilahnya identifikasi, refleksi dan benahi. Kemudian setelah itu ada menu prioritas di masing-masing. Dari menu prioritas tersebut nanti Bapak Ibu akan menentukan sesuai dengan kebutuhan dari satuan PAUD tersebut. Dan yang akhirnya di dalam lembar tersebut nanti akan muncul sampai dengan anggaran ya Bapak Ibu ya, anggaran kasnya yang tadi kami sampaikan. Lembar tersebut menjadi lampiran pada saat verifikasi rencana anggaran bersangkutan itu. Dan ini nanti untuk tahun yang akan datang lembar tersebut nanti dikirim melalui aplikasi seperti itu Yang tahun sebelumnya itu kita masih secara manual digunakan manual, tapi yang akan datang nanti menjadi dokumen satuan PAUD dan akan dikirim melalui aplikasi menjadi dokumen anggaran yang sudah masuk di dalam aplikasi. Dan semoga harapannya dengan penganggaran berbasis PBD ini nantinya akan lebih sempurna lagi di dalam meningkatkan pembelajaran di masing-masing satuan PAUD. Gitu. Bapak Ibu mungkin juga ada cerita Bapak Ibu mungkin mengalami hal yang bagaimana merencanakan penganggaran manual dengan menggunakan PBD. Ini perbandingannya mungkin Bapak Ibu akan lebih mudah karena di situ sudah ada menunya, sudah ada prioritasnya, kemudian akan lebih terarah. Jika manual mungkin gambaran kami, jika itu penyusunannya secara manual kan tentu juga melalui identifikasi permasalahan, kemudian muncul skala prioritas. Kemudian skala prioritas ini jika manual mungkin berbagai sudut pandang skala prioritasnya. Mungkin di satu sisi ada yang skala prioritasnya di peningkatan kapasitas PTK. Kemudian di sisi lain ada prioritasnya di Sarpras seperti itu. Tetapi kalau dengan PBD ini nanti skala prioritasnya sudah ada menunya. Jadi nanti Bapak Ibu lebih terarah lagi dalam penyusunan penganggaran tersebut. Kemudian Bapak Ibu kami tekankan lagi karena progres untuk unduh rapatnya untuk unduh PBD melalui rapat, maksud kami ini progresnya masih rendah sehingga setelah ini atau mungkin sudah berproses ya Bapak Ibu yang sudah berproses kami mengucapkan terima kasih, dan bagi yang belum untuk segera mengunduh lembar PBD melalui rapot satuan PAUD. Dan jika ada kendala permasalahan di dalam mengakses, Bapak Ibu nanti akan dibantu oleh teman-teman komunitas belajar. Nanti kita seperti biasa ada komunitas belajar yang insya Allah siap membantu, dan ini ada helpdesk-nya. Bukanya malam pukul berapa Mas Wahyu jadwalnya ya? Ada ya?
Oh, belum dibuka lagi, nanti menunggu. Bisa Bapak Ibu sudah punya kontak personnya teman-teman komunitas belajar yang insya Allah di tahun 2022 kemarin juga sudah mendampingi teman-teman dari Satuan PAUD terkait dengan proses pengisi mulai dari mengunduh sampai dengan pengisian PBD. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan pengimbasan, pendampingan, perencanaan berbasis data Satuan PAUD. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Dan semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat baik Bapak, Ibu, peserta maupun bagi narasumber. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Titu Harini SPD. Acara selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi pengimbasan perencanaan berbasis data Satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Kebumen yang akan dimoderatori oleh Ibu Yanik Suhartina SPD. Disilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, yang kami hormati pengawas TK, SD, dan penilik PAUD se-Kabupaten Kebumen, yang saya hormati kepada narasumber pengimbasan pendampingan perencanaan berbasis data Satuan Pendidikan PAUD. Dalam hal ini nanti ada 2 narasumber yang kami hormati peserta pengimbasan pendampingan perencanaan berbasis data Satuan Pendidikan PAUD se-Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh seluruh kepala lembaga operator kecamatan yang tercatat se-Kabupaten Kebumen 1.114 lembaga se-Kabupaten Kebumen. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Akan menyampaikan pengimbasan pendampingan perencanaan berbasis data yang akan disampaikan oleh 2 narasumber kita. Yang pertama adalah Bu Kholida Eliva, lahir di Rembang tahun 1977, bertanggal ulang tahun 17 Desember. Beliau adalah Kepala Pos PAUD Cahaya Desa Jabres Ruweng di Himpaudi sebagai Ketua bidang Litbang di Himpaudi Kabupaten Kebumen. Untuk materi yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bu Lina Kamalia Zahra, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini yang lahir di Kebumen 4 Maret 1973. Beliau adalah Kepala Lembaga TK Aisyah Bustanul Atfal, Jatimulyo, Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini beliau sudah berpengalaman luar biasa, baik Wakil Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen, sekaligus Asesor Ban PAUD PNF Jawa Tengah, serta salah satu peserta pengikut program penggerak Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Untuk menyingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada narasumber pertama untuk menyampaikan paparan hari ini tentang pengimbasan perencanaan berbasis data di Satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Kebumen. Selamat pagi Bu Eli. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Yani. Iya, hari ini kita akan menyampaikan perencanaan pengimbasan berbasis data. Yang mana teman-teman kita se-Kabupaten Kebumen sudah mendownload
Ya. Tapi ternyata belum tuntas. Banyak yang belum 100%. Oh iya. Banyak kendala-kendala yang terjadi di lingkungan teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan nanti. Monggo selebihnya kita sampaikan kepada Bu Eli. Terima kasih Bu Yanik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sinyal yang keluar kalah. Alhamdulillah wa syukurillah assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, yang kami hormati penilik PAUD beserta pengawas TK dan SD se-Kabupaten Kebumen, serta yang kami banggakan peserta pengimbasan pendampingan perencanaan berbasis data yang terdiri dari Ketua Pengelola, Kepala Sekolah, dan Operator Sekolah yang hari ini alhamdulillah bersemangat untuk mengikuti baik langsung melalui Zoom. Ada 300 partisipan dan juga melalui live streaming YouTube ada sekitar 400. Alhamdulillah semuanya bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dimanapun, baik di Zoom maupun di YouTube. Baik teman-teman, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan materi pengimbasan yang kami dapatkan pada tanggal 4 atau hari Selasa kemarin ya. Tanggal 4 bertempat di Hotel Grand Kolopaking yang diselenggarakan oleh BPGMP Jawa Tengah, yang nantinya materi ini akan disampaikan oleh 2 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu pengantar untuk PBD atau perencanaan berbasis data. Kemudian nanti yang kedua akan mendampingi kita semua Bu Lina Kamalia Zahra, lebih ke praktek atau nanti langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan perencanaan berbasis data. Kami merupakan tim pengimbasan yang terdiri dari 4 orang, moderatornya Bu Nur Hidayati dari IGTKI dan juga Bu Yani Suhartina, dan kami berdua selaku narasumber Bu Lina Kamalia dan saya sendiri. Next. Ya, prinsip perbedaan antara perencanaan di PAUD dan di pendidikan dasar dan menengah, teman-teman, ada kesamaannya sebetulnya, nggih. Kesamaannya yaitu secara umum itu sama tahapan-tahapannya, tetapi perbedaannya hanya PAUD belum memiliki profil pendidikan yang bisa diunduh dari platform rapot pendidikan. Jadi kalau pendidikan dasar dan menengah itu sudah bisa mengunduh profil pendidikan mereka, kita di PAUD belum bisa mengunduh, dan nanti akan difasilitasi kita bisa mengunduh seperti pendidikan dasar dan menengah itu pada tahun 2024. Apa yang kita unduh dari rapor pendidikan? Yang kita unduh adalah lembar PBD PAUD untuk digunakan oleh satuan PAUD guna melakukan perencanaan berbasis data. Jadi itu perbedaannya hanya PAUD belum memiliki profil pendidikan yang bisa diunduh. Yang kita unduh adalah lembar PBD. Sekali lagi, tahun 2024 nanti insya Allah kita akan terfasilitasi untuk bisa mengunduh profil pendidikan seperti pendidikan dasar dan menengah. Perencanaan berbasis data dalam konteks evaluasi PAUD
bisa teman-teman dan Bapak Ibu cermati bahwa dengan instrumen evaluasi layanan PAUD menuju ke profil pendidikan, kemudian setelah itu dilaksanakan evaluasi internal yang berupa refleksi diri satuan pendidikan dan Pemda kalau tingkat kabupaten, kemudian evaluasi eksternal berupa akreditasi, evaluasi kinerja sekolah dan evaluasi kinerja Pemda. Kemudian evaluasi internal itu akan digunakan untuk rencana peningkatan mutu pendidikan yang selanjutnya menuju ke pelaksanaan peningkatan mutu yang hasil akhirnya mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian profil pelajar Pancasila. PBD atau perencanaan berbasis data, Bapak Ibu dan teman-teman, merupakan salah satu bagian evaluasi internal. Jadi evaluasi internal itu yang di titik-titik merah, nah itu merupakan salah satu bagian evaluasi internal di dalam evaluasi sistem pendidikan, dan itu diatur dalam Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Jadi ini cara Kebumene ora baen-baen sudah diatur di Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022. Next. Perencanaan berbasis data membantu PAUD untuk menyelenggarakan layanan PAUD berkualitas melalui perencanaan dan penggunaan sumber daya yang lebih baik. Data yang digunakan satuan PAUD untuk dapat melakukan perencanaan dan penggunaan sumber daya yang lebih baik itu data apa saja? Nah, itu melalui evaluasi internal. Terdapat di lembar evaluasi diri. Insya Allah besok 2024 akan ada survei lingkungan belajar atau biasa disingkat Surlingjar. Ya, itu nanti akan sama-sama melalui tahap identifikasi, refleksi dan benahi. Jadi PPD itu 3 tahapnya, ya, identifikasi, refleksi, benahi atau disingkat IRB, yang nantinya harapannya setelah satuan pendidikan melaksanakan ketiga hal tersebut, layanan PAUD akan semakin berkualitas dan satuan PAUD akan lebih siap untuk diakreditasi. Sekali lagi, jadi ternyata akreditasi itu memang bukan sesuatu yang mestinya bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi adalah kebutuhan, karena kita semua berharap layanan PAUD kita adalah layanan yang bukan kaleng-kaleng, tetapi layanan PAUD yang berkualitas. Jika siklus internal serta perbaikan yang berkesinambungan sudah berlangsung dengan terus-menerus dan mengacu kepada indikator-indikator yang ada pada profil pendidikan, maka satuan pendidikan akan lebih siap. Sekali lagi, akan lebih siap diakreditasi dan bisa menerima manfaat dari adanya akreditasi. Lanjut. Nah, ini ada cerita dari satuan PAUD yang sudah menggunakan mekanisme PBD. Yang di sebelah kiri yang berwarna biru, ada yang berwarna biru itu satuan PAUD belum menggunakan atau belum menyelenggarakan mekanisme PBD, sehingga dalam membelanjakan BOP atau mungkin anggaran yang lain itu artinya tidak berdasarkan data. Jadi kebanyakan memilih sarpras karena lebih mudah untuk dibelanjakan dan mengurangi resiko dana tidak terpakai dan harus dikembalikan ke kas negara. Akibatnya apa? Seringkali sarpras yang dibeli tidak termanfaatkan. Tidak termanfaatkan karena apa? Karena membelinya memang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Tetapi untuk lembaga PAUD atau satuan PAUD yang sudah menggunakan mekanisme PBD dalam membuat perencanaan berdasarkan data, sehingga ketika menggunakan anggaran lebih dapat termanfaatkan, lebih dapat efisien, karena berdasarkan data sesuai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, tidak asal membeli. Ya, itu tadi cerita dari satuan PAUD yang sudah menggunakan dan yang belum menggunakan mekanisme PBD. Ada pada efisiensi dan tepat guna. Jika sudah menggunakan PBD karena berdasarkan data kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, tentu saja hasilnya akan lebih tepat sasaran. Pelaksanaan PBD pada tahun 2022-2023 menggunakan lembar evaluasi diri yang ada di lembar PBD PAUD. Tahun kemarin sudah semua ya, teman-teman dan Bapak Ibu sudah upload melalui PAUDpedia. Nah, ini survei lingkaran belajar PAUD akan dilaksanakan survei lingkungan belajar PAUD akan dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga pada 2024 proses evaluasi diri dapat menggunakan profil satuan pendidikan seperti di pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar data untuk melaksanakan PBD. Di tahun 2022-2023 ini masih menggunakan evaluasi diri dengan alat bantunya lembar evaluasi diri. Kemudian perencanaan berbasis data nanti digunakan untuk peningkatan kualitas layanan yang muaranya nanti menuju ke proses akreditasi. Tahun 2024 direncanakan akan ada survei lingkungan belajar yang dilakukan mulai tahun 2023 ini. Kemudian ada raport pendidikan satuan pendidikan yang tersedia pada tahun 2024 yang nanti juga akan menghasilkan PBD atau perencanaan berbasis data dan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan serta nanti akan dilaksanakan sampling acak untuk akreditasi. Jadi mungkin proses akreditasi atau sistemnya sudah tidak sama seperti dulu, sehingga teman-teman, Bapak Ibu yang merasa lembaganya belum maju akreditasi, sekali lagi kami himbau dengan sangat untuk segera maju akreditasi sebelum sistemnya mungkin berganti. Next. Nah, fungsi PBD, Sulingjar tadi apa? Survei lingkungan belajar dan akreditasi dalam upaya satuan PAUD menghadirkan layanan PAUD berkualitas. Jadi semua program yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek itu bermuara kepada layanan PAUD yang berkualitas. Pesan yang pertama, ini tadi yang dengan mengikuti Sulingjar, Satuan PAUD akan mendapatkan informasi komprehensif menyeluruh untuk dapat berbenah meningkatkan kualitas layanannya. Satuan juga turut mendukung kepemilikan data nasional mengenai proses pembelajaran dan pengelolaan PAUD yang belum pernah ada. Kemudian hasil pemetaan Sulingjar tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk mendampingi satuan lebih baik. Pesan yang kedua, lakukanlah PBD rutin setiap tahun. Jadi kemarin tahun 2022 kita sudah melaksanakan melakukan PBD. Tahun ini 2023 yang tadi oleh Bu Kabid disampaikan bahwa pencapaiannya untuk Kebumen PBD yang sudah diunduh baru 45%. Artinya masih ada 55% lagi yang belum diunduh dan kami harap atau kami himbau untuk
segera diunduh dan diisi agar bisa digunakan untuk peningkatan kualitas layanan. PBD rutin setiap tahun untuk mencapai peningkatan kualitas layanan melalui perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif dan berorientasi pada kualitas layanan yang diterima oleh anak. Pesan yang ketiga, akreditasi merupakan proksi dari layanan PAUD yang berkualitas bagi anak usia dini. Jadi akreditasi jangan lagi dijadikan momok atau dianggap sebagai monster yang mengerikan sehingga teman-teman alergi gitu ya. Jadi sekarang kita harus mengubah mindset kita bahwa akreditasi adalah bentuk pembuktian komitmen kita akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada satuan PAUD dalam menyediakan layanan PAUD yang berkualitas bagi anak usia dini. Jadi dengan akreditasi kita membuktikan kepada wali-wali anak didik kita, bahkan calon wali anak didik dan masyarakat sekitar bahwa lembaga kita itu sudah layak dan sudah sesuai real dalam melayani anak usia dini. Teman-teman dan Bapak Ibu yang kami hormati, 3 indikator prioritas yang direkomendasikan untuk menjadi fokus penguatan peningkatan layanan melalui PBD ada 3 hal. Yang pertama, penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Jadi pendekatan apa yang digunakan sehingga pembelajaran itu diselenggarakan dengan cara menyenangkan, kemudian prosesnya eksploratif, anak bisa mengeksplor banyak hal serta bermanfaat bagi dirinya. Kemudian prioritas yang kedua yaitu muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Satuan PAUD perlu memastikan agar layanan yang diberikan betul-betul membangun kemampuan fondasi bagi anak usia dini, yaitu kemampuan literasi, numerasi yang utuh, tidak hanya sekedar baca, tulis, dan hitung, serta kemampuan fondasi lainnya. Yang ketiga, indikator prioritas PAUD yaitu kemitraan dengan orang tua. Kemitraan dengan orang tua sangat dibutuhkan jika kita menginginkan dan mengharapkan tumbuh kembang yang optimal bagi anak, karena PAUD tidak mungkin dapat berjalan sendiri tanpa kerjasama dan kinerja yang baik dengan orang tua. Harapannya apa yang dibiasakan, apa yang diajarkan di PAUD akan bisa dilaksanakan secara berkesinambungan di rumah. Next. Ya, ini sudah mulai akhir-akhir Bu Lina. Jadi nanti setelah ini kita akan bersama Bu Lina bersama-sama niliki, melihat lagi apakah kita sudah mengunduh rapor pendidikan kita, atau kita hanya sekedar copy paste file punya teman yang nanti isinya itu sama dengan kondisi lembaga teman atau seperti apa. Nanti kita bersama dengan Bu Lina. Saya hanya ingin mengatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada anak, mari awali langkah peningkatan mutu penyediaan layanan pendidikan kita dengan perencanaan yang efektif. Dan terakhir sebelum saya tutup, ada satu kalimat yang saya masih ugemi sampai sekarang Bu Lina. Jadi ternyata gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan gagal. Jadi kesuksesan program kita ada dalam perencanaan. Terima kasih, mohon maaf banyak salah, banyak hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli sudah menyampaikan paparan tentang rapor pendidikan pagi ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa rapor pendidikan itu tidak hanya sekedar copy paste ya Bu Eli ya. Jadi memang masing-masing lembaga harus mengunduh sendiri-sendiri. Karena kan kemarin pun punya saya kok enggak tidak terekam di sana, tidak terekam di sana. Lawang pinjam file punya teman. Nah, jadi tidak bisa ya teman-teman, kita meminjam file punya teman, terus kita isi, terus nanti kita upload seperti itu ya. Kadang tidak diisi Bu. Jadi
saya pernah mendapatkan itu di suatu wilayah gitu ya. Itu ada yang bahkan hanya copy paste utuh gitu. Padahal tidak sesuai dengan kondisi real di lembaganya. Jadi mengikuti lembaga yang di copy paste itu, dan itu sebetulnya tidak diinginkan oleh Kemendikbudristek. Seperti itu. Betul, dan itu semua akan terekam oleh di sana, terekam oleh Kemendikbudristek, dan setiap detik, setiap menit itu akan tahu perkembangannya ya. Mana-mana lembaga yang sudah mengunduh, sudah membuka dengan baik, ataupun hanya sekedar copy paste seperti itu. Iya. Jadi kemarin dari Balai BPGMP Jawa Tengah menyampaikan bahwa ternyata seperti kita membuka PMM, Bu Yani sudah buka PMM apa belum? Sudah. Sekarang ada berapa modul Bu Yani? 24 ya. Ya. Jadi ternyata tambah-tambah ya dari 7, 9, 11 dan lain sebagainya sampai sekarang itu terdeteksi oleh Kemendikbudristek. Suatu lembaga atau seorang pendidik itu membuka modul di PMM itu apakah sekedar dibuka lalu ditutup lagi atau dibuka terus disambi asah-asah gitu ya. Nah, jadi itu terdeteksi karena berdasarkan dari penelitian kalau orang belajar itu membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam itu ada seperti itu Bu Yani. Logis ya. Sehingga kalau hanya dibuka terus ditutup lagi itu ya tidak akan apa ya nyantol ya. Apa jadi nyantol ya seperti itu. Ya, betul teman-teman. Jadi memang teman-teman setiap lembaga harus membuka akunnya di akun rapor pendidikan. Nah, itu harus dibuka sendiri-sendiri. Bagi teman-teman yang mau bertanya, mohon maaf ya, nanti bisa melakukan raise hand, nanti akan sama admin diizinkan untuk bisa di akhir aja nanti ya. Terus jangan lupa untuk yang di live YouTube meninggalkan jejaknya untuk like, subscribe, dan boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di sana. Nanti akan kita sampaikan kepada narasumber untuk bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Boleh yang via YouTube ataupun yang langsung live di dalam Zoom. Biasa seperti itu. Boleh ya. Japri tidak boleh, tidak menerima Japri dan tidak ada nomor WA-nya di bawah. Oke, teman-teman monggo untuk bisa disimak dan mohon maaf karena keterbatasan ruangan Zoom kita hanya 300 partisipan dan banyak yang ingin masuk. Bagi yang tidak bisa masuk di ruangan Zoom bisa live di YouTube dan nanti akan tetap walaupun bertanya di sana akan tetap kita sampaikan pertanyaannya dan akan kita jawab. Insya Allah kita jawab. Seperti itu. Dilanjutkan oleh materi yang kedua yaitu Bu Lina yang akan menyampaikan tentang bagaimana sih prosesnya. Prosesnya tadi kalau tadi hanya keterangan, pengertian dan banyak hal tentang garis besar. Deskripsi dari sebuah PBD, perencanaan itu sendiri. Sekarang sama Bu Lina akan disampaikan oleh pelaksanaannya. Seperti apa sih kita harus melaksanakan dari kegiatan rapor pendidikan itu sendiri. Bu Lina sudah siap? Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Oke, Bu Lina siap ya hari ini ya? Insya Allah. Insya Allah. Walaupun agak serak-serak sedikit. Oh, serak-serak sedikit. Enggak apa-apa. Sudah sarapan ya Bu Lina ya? Alhamdulillah. Tadi luar biasa. Bu Lina sudah menghadiri program sekolah penggerak di lantai atas, bergeser ke ruangan ini untuk membersamai teman-teman yang pagi ini mempersiapkan lembaganya untuk bisa melaksanakan surlingjar. Nah, apa itu surlingjar dan seperti apa kegiatan surlingjar itu sendiri di dalam rapor pendidikan itu isinya apa sih Bu Lina? Kok sampai tidak Kebumen itu kemarin kok masuk di dalam 24 ranking 24? Kenapa seperti itu? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Lina secara detail dan rincinya. Kepada Bu Lina saya berikan waktu secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Kepala Bidang PAUD dan PNF
Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, yang kami hormati pengawas TK SD dan juga pendidik PAUD Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Kepala dan Operator Satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Kebumen sebagai peserta pengimbasan pendampingan perencanaan berbasis data. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Apakah suara kami bisa terdengar dengan jelas? Ya, nggak bisa jawab Bu Lina, tapi jawab. sudah banyak yang menyimak. Di chat. Nah, gitu ya. Tolong jawab di chat, enggak apa. Ya, gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Sudah siap? Mohon Bapak Ibu, Kepala dan Operator untuk menyiapkan akun belajar ID-nya beserta password-nya ya Bapak Ibu ya. Kita akan berselancar di rapor pendidikan begitu. Mohon kalau sudah siap kita langsung izin share screen ya. Ya, terima kasih. Bentar. Kita masuk ke buka di boleh pakai Chrome, boleh pakai Mozilla begitu ya. Kita langsung cari saja alamatnya rapor pendidikan begitu ya. Ketik saja. Sudah. Kalau sudah kita langsung klik rapor pendidikan. Di situ akan tampil. Nah, di sini lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Kita klik di sini. Nah, kita masuk pakai akun belajar ID kepala sekolah atau operator begitu ya. Admin. Pelan-pelan ya. Insya Allah ya, teman-teman sudah tidak asing lagi. Mohon maaf karena kita keterbatasan ya waktu dan situasi dan kondisi barangkali untuk diikuti secara online maupun secara akan berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita mengikuti kegiatan secara online dengan offline. Tapi mudah-mudahan walaupun kita keterbatasan kita bertemu dengan melalui Zoom tidak akan mengurangi fokus kita ya Bapak Ibu. Silahkan di sini ada unduh indikator rapor pendidikan. Silahkan diklik. Mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih bagi satuan pendidikan yang sudah unduh lembar PBD. Tetapi tidak ada salahnya, monggo keikhlasan dari Bapak Ibu semua untuk hari ini kita bersama-sama untuk unduh ulang kembali. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Ya, siap. Nah, ini tadi unduh indikator rapor pendidikan, kita bisa buka di sini. Isinya apa ya? Nah, di sini. Kita buka, nanti kita bisa simpan ya Bapak Ibu ya. Lalu kita print. Kenapa harus di print? Karena ini bisa dipelajari. Sinyal. Ternyata tidak mau ini membukanya ya. Sebentar. Sambil menunggu Bapak Ibu ya yang di di satuan pendidikan. Silahkan, sudah indikator profil pendidikan PAUD. Ini mohon maaf keterbatasan waktu, kita kembali lagi ke. Nah, setelah tadi diunduh, sudah di print, akan lebih baik setiap guru kelas itu mempunyai print-printan dari unduh indikator rapor pendidikan. Karena nanti bisa dipelajari di setiap saat. Selanjutnya kita unduh lembar PPD-nya. Nah, kita unduh. Setelah diunduh, nanti kita buka ya bersama-sama ya. Sudah unduh semua. Yang sudah tolong diulangi lagi, nggih. Diulangi lagi agar seperti yang tadi Bu Holida sampaikan bahwa persentase unduh lembar PPD untuk PAUD se-Kabupaten Kebumen baru
45% per 1 Juli. Nanti kita setiap hari Senin akan ada informasi ya, laporan persentase ketercapaian dari unduh lembar PBD di Kabupaten Kebumen khususnya untuk jenjang PAUD. Mudah-mudahan hari ini bisa 100%. Mohon dukungan dan kerjasamanya dari Bapak Ibu semua, G. Nah, setelah diunduh, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa dibuka. Ya, nah. Ya, tapi kadang kan perangkatnya nggak mau berbagi ya teman-teman ya. Apa ya. Sudah di sini tampilannya. Selamat datang kepada Kepala Satuan Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini ada cara menyimpan dokumen. Nah, tadi dokumen yang ini kita sudah unduh, silahkan di save as, lalu diberi nama satuan, misalnya TK Pertiwi, NPSN-nya berapa, terus di lembar PBD PAUD _ NPSN, nama lembaga. Nah, nanti yang sudah diberi nama ini bisa kita isi ya. Nah, di sini. Saya yakin sekali Bapak Ibu sudah berkali-kali membuka materi ini, tetapi monggo, mumpung kita ada waktu bersama, duduk bersama, mari kita baca ulang ya Bapak Ibu ya. Untuk kotak berwarna kuning ini tidak memerlukan jaringan internet. Sedangkan yang warna hijau memerlukan jaringan internet. Bentar, enable editingnya belum. Ya. Setelah itu, di sini ada langkah. Langkah yang pertama adalah lembar evaluasi diri. Lembar evaluasi diri. Di sini dibaca aku, sebaiknya memang Bapak Ibu tidak langsung explore ya, tetapi dipahami satu-satu. Ini ada lembar 1, evaluasi diri. Lembar yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, IRP, sudah tidak asing lagi. Yang berikutnya, rancangan RKAS, ini yang sangat-sangat diperlukan bagi lembaga. Kita sudah selesai baca aku, mohon benar-benar dibaca ya Bapak Ibu ya. Nanti ini kasihan kalau tidak dibaca. Selanjutnya yaitu lembar evaluasi diri. Nah, di sini ada apakah lembar evaluasi diri? Saya yakin terutama untuk sekolah penggerak sudah mengisi ini, bahkan sudah sampai unggah di Paudpedia. Tetapi mari kita bersama-sama sekali lagi baca ulang lagi. Di lembar 1, di identifikasi itu ada evaluasi diri. Di sini lembar ini bertujuan untuk membantu satuan PAUD melakukan evaluasi diri. Nah, hal yang perlu dipahami tentang lembar evaluasi diri adalah 1 visi. Indikator kinerja merujuk pada indikator dimensi D dan E. Nah, di sini ya, Bapak Ibu sudah paham tentang dimensi D dan E. Tadi ada di lembar yang diunduh yang satunya. Okay. Berikutnya, hasil evaluasi bukan rapor satuan pendidikan dan tidak dimaknai sebagai data objektif, melainkan hasil refleksi kondisi satuan. Nah, di sini ya. Jadi, lembar PBD ini diisi bersama ya Bapak Ibu ya, antara kepala satuan, pendidik serta pihak lain yang terlibat dalam PBD. Pihak lain siapa? Barangkali bisa yayasan, seperti itu ya. Yang selanjutnya, ini tidak beresiko ya Bapak Ibu ya. Hasil evaluasi diri adalah milik satuan dan tidak menjadi dasar perlakuan apapun terhadap satuan.
termasuk penerimaan BOP. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir di sini misalnya di tempat saya kok banyak sekali isian EDS-nya prakondusif, berarti takut nanti tidak bisa terima BOP, mau saya jadikan prima semuanya. Itu berarti kita melakukan evaluasi diri secara tidak jujur. Padahal yang kita inginkan, yang kita harapkan, kalau malah harus ya, itu melakukan evaluasi diri dengan sejujur-jujurnya. Agar hasil evaluasi diri ini benar dan dapat digunakan untuk memandu penentu aspek layanan. Yang utama adalah proses. Sebentar. Kita ke bawah lagi. Nah, nih. Bahwa indikator prioritas, bedanya apa Bapak Ibu antara PBD tahun 2022 dengan PBD tahun 2023? Di antaranya yaitu kalau PBD tahun 2022 itu ada 4 indikator prioritas, sedangkan di tahun 2023 hanya ada 3 indikator prioritas. Ada dimensi D2 ini ya, penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. D3-nya muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, lalu E6 indeks kemitraan dengan orang tua. Nah, ini tadi yang digarisbawahi oleh Bu Olida, bahwa kita untuk menuju PAUD berkualitas, kita harus bermitra dengan orang tua sebaik-baiknya. Coba kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Kenapa kok kita harus memprioritaskan 3 indikator tersebut? Ini yang tadi kuning berarti butuh internet apa tidak? Tidak, betul, sudah paham ya Bapak Ibu ya. Indikator prioritas D2, penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Di sini ada rasionalisasi. Untuk dapat membangun kemampuan fondasi, maka pendidik PAUD perlu memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, sehingga anak merasa proses belajar adalah proses yang eksploratif, menyenangkan, dan bermanfaat bagi dirinya. Berarti ini sudah paham nggih Bapak Ibu ya? Ini prioritas, karena kita ketika proses pembelajaran itu anak harus senang, begitu ya. Salah satunya anak itu harus senang, anak bisa mengeksploratif. Yang selanjutnya muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Satuan PAUD perlu memastikan agar layanan yang diberikan membangun kemampuan fondasi secara menyeluruh, sebagaimana tertuang dalam kurikulum Indonesia. Kemampuan fondasi meliputi kematangan sosial emosional, kemandiriannya, kemampuan untuk berinteraksi sosial secara sehat, kemampuan literasi dan numerasi yang utuh, tidak hanya baca tulis hitung. Ingat Bu, transisi PAUD SD yang menyenangkan ya Bu ya, serta kemampuan fondasi lainnya. Yang E6, kemitraan dengan orang tua. Agar anak dapat tumbuh kembang optimal, diperlukan kemitraan antara satuan PAUD dengan orang tua. Ini kita sangat-sangat merasakan betapa dampak positifnya ketika kita harus antara kita bermitra dengan orang tua dengan tidak, kita bisa membedakan. Jadi mitra dengan orang tua itu sangat membawa dampak positif untuk peningkatan kualitas mutu layanan. Baik ya Bapak Ibu yang kami hormati, masih mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan untuk melihat pertanyaan-pertanyaan di sini. Mari kita luangkan waktu sejenak. Apa yang tadi sudah kita unduh, kita kerjakan seadanya. Maksudnya
sejujur-jujurnya. Ini tapi karena keterbatasan waktu kita ini untuk latihan saja ya Bu ya. Nanti kalau panjenengan mengerjakan untuk satuan PAUD-nya itu harus sejujur-jujurnya. Baik, kita lihat jika Anda melakukan hingga jadi di evaluasi diri ini kita nanti dikerjakan sampai bawah. Kita coba, nah kita baca indikator layanannya apa. Perhatikan di sini perintahnya. Berikan tanda silang pada kotak yang paling sesuai dengan kondisi di satuan Anda. Ini berarti Anda dapat memilih lebih dari satu. Nanti di sini perintahnya itu ada yang boleh memilih lebih dari satu, ada yang hanya memilih satu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar cermat ya Bapak Ibu ya. Ini tadi memilih lebih dari satu kotak. Saya coba, Bapak Ibu silahkan mencoba ya. Kita coba. Nah ini kalau warnanya apa sih ini ya? Orange ya? Ya itu ada perlu pengembangan. Kita coba lagi ditambah lagi. Karena lebih dari satu. Prakondusif, kuning ya. Ya, kita coba yang ini atas prakondusif. Ini yang kedua, beri tanda silang hanya pada satu kotak. Hanya pada satu kotak. Bapak Ibu silakan mencoba ya. Bisa Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Hanya satu. Nah ya, ini coba ya, kita coba ya. Berikan tanda silang pada satu kotak yang paling sesuai. Kita coba ini 2. Nah, nih di sini saya ngekliknya salah, Bapak Ibu. Di sini ada pernyataan pilih 1. Oke. Pilih 1. Yang berikutnya beri tanda silang pada kotak yang Anda dapat melebihi lebih dari satu kotak. Mohon Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Siapa yang sedang mencoba praktek? Silahkan. Adalah. Di YouTube ini juga banyak yang menyimak Bu Lina. Juga sepertinya juga ada yang mengisi juga. Sekalian nitip nyelip pertanyaan Bu Lina. Waduh. Apakah setiap tahun harus mengisi lembar PBD ini? Ini dari Bu Nita Rahayu di kolom chat YouTube. Iya. Terima kasih. Saya coba jawab ya, Ibu dari Ibu Nita. Bu Nita Rahayu dari mana ini ya? Di kolom chat YouTube ini Bu Lina. Ya, terima kasih. Ini sambil ngisi ya. Hanya pada satu kotak. Untuk mengisi ini di tahun 2022 ya khususnya itu kita mengisi lembar PBD. Itu ada setiap tahun kemarin. Untuk tahun 2022-2023 selain mengisi lembar PBD nantinya ada suling jar. Jadi nanti setiap satuan akan dilakukan survei yang akan dilaksanakan di bulan September. Begitu ya Ibu ya. Jadi ini hanya satu ya. Jadi nantinya program ini bisa dikatakan setiap tahun. Nah Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kita yang pertama bahwa ini ada kaitannya dengan akreditasi. Jadi, jika satuan pendidikan itu rajin melakukan evaluasi diri melalui PBD ini, sementara ini PBD ya, Bapak Ibu ya, untuk September nanti ada Sulingjar. Nah, begitu. Jika satuan rajin melakukan evaluasi diri setiap tahun, melakukan sulingjarnya juga dijawab ya besok itu nanti sudah tidak takut lagi akreditasi karena ada korelasinya antara evaluasi diri yang di PBD dengan yang di sulingjar. Begitu ya Ibu Nita ya. Jadi memang kita harus
pengisian ini setiap tahun, insya Allah jika programnya tidak berubah, tetapi evaluasi diri 1 tahun itu panjenengan bisa tidak hanya mengevaluasi, tetapi merefleksikan. Oh iya, kemarin di PPD saya ngisi yang misalnya poin belum. Oh ternyata kita perlu ada peningkatan seperti itu. Jadi ada perbaikan lagi seperti itu ya Ibu ya. Jadi akan lebih baik memang setiap sesering mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke, sesering mungkin ini. Ya, begitu Bu Yani. Ya, berarti setiap tahun itu memang berubah ya Bu Lina, kondisi lembaga kita. Maka memang kita harus mengisi evaluasi diri ini pun juga dari tahun ke tahun memang berbeda kondisinya. Betul seperti itu. Oke. Begitu Bu Nita Rahayu, terima kasih. Ada teman-teman lain yang mau ditanyakan sambil mengisi nggih teman-teman. Ya, sambil mengisi. Ini sebenarnya keterbatasan waktu ya Bu Yani ya. Iya betul. Kita kalau mengisi ini secara itu satu saja ya. Ini memang tidak efektif waktunya ya. Iya. Ya. Ini sebenarnya saya sudah ada yang sudah saya kerjakan gitu ya. Kita buka ya yang punya saya ya. Ya, teman-teman di sini kembali kita ingatkan bahwa dalam mengisi itu adalah jujur ya Bu Lina. Betul. Tidak dibagus-baguskan. Ya. Apalagi kalau harapannya prima semua. Ya, tidak. Nah. Kalau biru itu prima ya teman-teman ya. Kalau hijau itu kondusif. Terus warna kuning prakondusif. Begitu. Jadi kondisinya itu sesuai dengan lingkungan di lembaga kita. Ini Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh yang sudah sampai di pertanyaan akhir. Evaluasi diri sudah selesai sampai bawah. Setelah itu kita ke lembar identifikasi. Nah di sini kita coba baca ya Bapak Ibu ya. Lembar berikut adalah tahap menentukan indikator kinerja mana yang ingin disediakan dan dikuatkan dalam perencanaan dan penganggaran satuan. Berdasarkan hasil evaluasi diri Anda yang masih perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya sudah ditampilkan di tabel 2. Mana ya tabel 2 ya? Ini dia. Nah, ini tadi kalau kita sudah mengisi yang evaluasi diri sampai selesai, nanti akan muncul dengan sendirinya di sini. Gitu ya. Ini yang biru apa tadi ya Bu Yani ya? Yang prima. Ya. Nah, ini ya kondusif ya. Kondusif. Ya. Nah, di sini dari tiga indikator ini yang di tabel 3 kita tampilkan 2, 3, 6. Ini yang memang kemarin ada pertanyaan, Bu, ini tempat saya muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasinya atau kemitraan dengan orang tuanya sudah oke, pakai banget. Tapi kenapa kok tetap muncul? Jawabannya apa? Karena ini adalah indikator prioritas, Mbak Yani. Indikator prioritas. Ya, jadi walaupun sudah prima, super baik, itu harus prioritaskan. Jadi selalu sering muncul ya Bu Lina ya di sini. Kalau tahun dulu 4, kalau sekarang 3. Jadi monggo sekali lagi yang mohon keikhlasannya yang sudah unduh ulang. Tetap harus mengunduh. Unduh silahkan segera unduh. Begitu. Okay. Ada 2 ya tadi ya, yang lembar PPD sama yang atasnya tadi. Ya, begitu. Terus ini yang di tabel 2 itu nanti bisa kita pindah ke tabel 3. Ini di sini ada indeks iklim keamanan. Nah, yang ini hijau kan berarti tadi kan di sini. Nah, utamakan 3 indikator prioritas utama jika hasilnya belum baik. Pilih indikator yang capaiannya belum baik. Di sini
Jika Anda sudah identifikasi indikator layanan yang ingin disediakan dan ditingkatkan kualitasnya, copy salin indikator pada tabel 3, kemudian tempel pada tabel 4. Nanti tabel 4 di IRP. Oke, ini yang tabel lembar identifikasi. Pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Memang saya sendiri juga waktu pertama kali sangat meraba-raba. Ini masuknya kemana, bagaimana? Nah, di sini. Indeks iklim keamanan ini, saya ambilnya yang ini, bukan yang biru dulu, karena yang diutamakan yang tadi apa? Kurang prakondusif. Ya, yang intinya yang perlu dikembangkan dulu begitu. Nah, di sini ini di tabel 3 itu ada tanda panah ke bawah ini Bapak Ibu. Nah, di situ bisa dipilih. E3 tadi E3. Misal saya akan menambahkan yang D4 ya, misalnya di sini nanti. Nah, di sini pokoknya panjenengan bisa dipilih ya sesuai dengan indikator yang akan prioritaskan. Misalnya ditambah di sini seperti itu. Sudah selesai, kita ulangi lagi. Ini memang harus pelan-pelan. Indikator pada tabel 3. Ini ya tabel 3 ya, Bapak Ibu ya. Kemudian paste tempel pada tabel 4 kolom 2 yang tersedia di lembar IRP. Nah, lembar IRP yang mana Bapak Ibu? Di lembar ketiga. Nah, kolom 2, tabel 4, kolom 2. Ini tabel 4 ya Bapak Ibu ya. Kolom 2 ini kolom 1, ini kolom 2. Tadi kolom 2 ini berasal dari mana? Kita kembali lagi ke lembar identifikasi. Di sini ada pendekatan D2, pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Kita lihat kembali lagi ke lembar identifikasi. Bunyinya samakah? Penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Sama ya Bapak Ibu ya, kembali lagi ke IRP. Nah seperti itu sampai kalau tempat saya 8. Tadi terus berapa Bu Lina yang harus diapakan di sini, yang diisikan diidentifikasi itu di sini kembali lagi memilih maksimal 5 layanan. Namun apabila satuan PAUD merasa memiliki sumber daya yang memadai, maka dipersilahkan untuk memilih lebih dari 5 layanan. Nah, di sini kami memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau nah, gitu ya. Kita kembali ke lembar ketiga. Lembar ketiga tadi copy paste yang di 3 ditempel di tabel 4 kolom 2. Ini ya, Bapak Ibu, sudah ditempel di sini. Lalu apa ya di sini ya isinya? Itu ada yang raise hand? Nanti mungkin ya raise hand-nya nanti ya. Iya, nanti setelah paparan ini selesai. Ya, biar kita fokus dulu ya. Mohon maaf ya. Bu Asih ini, Bu Asih tadi ya. Ya. Catatan. Tidak berarti setiap kegiatan benahi memerlukan anggaran. Nah, ini yang perlu kita catat ya Bapak Ibu ya, tidak semuanya memerlukan anggaran. Catatan yang kedua, untuk benahi prioritas, daftar kode kegiatan benahi dalam ARKAS dapat dilihat di daftar kegiatan RKAS. Kita coba klik ya, apa sih isinya ya di sini? Penasaran? Oh, ternyata seperti yang untuk di BOP juga ya Bu ya. Ada pemasangan jaringan internet, ada pemasangan jaringan listrik baru. Ini Bapak Ibu untuk BOP kinerja lalu bagaimana? Ada juga di sini. Jadi ini tidak hanya untuk BOP reguler saja. Ternyata di sini nanti bisa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita kembali. Ini kita membaca paduannya itu banyak sekali itu Bapak Ibu.
sampai ke bawah. Jadi saran saya, apa yang ada tercantum di PBD silahkan dieksplor. Tingkatkan rasa penasaran kita, apa sih isinya ya. Jadi nanti kita semakin paham dan semakin jelas. Nih ya tadi ya, ini yang panduan, refleksi, dan benahi. Kita kembali lagi ke lembar 3. Oke. Nah ini dia. Panduan refleksi. Tadi pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Ini ya, D2. Klik di kolom akar masalahnya. Mana ya? Kita cari D2. Ini ya. D2 pendekatan penerapan D2 ya. Nah, di sini panjenengan mau memilih yang mana? Apakah Anda merancang kegiatan pembelajaran tanpa menetapkan terlebih dahulu tujuannya? Di sini ada jawaban. Sebentar, kita lihat lagi ya, Bu ya. Pada lembar ini melakukan analisis yang menjadi fokus utama melalui tabel 6 sampai dengan 8. Bentar. Satuan PAUD dapat melakukan identifikasi masalah dari indikator di atas, melakukan refleksi untuk menemukan indikator yang menjadi akar. Nah, sebentar. Ini memang benar-benar perlu fokus sekali. Jadi kalau seperti ini memang mungkin tidak bisa maksimal ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Di kolom ini sebentar, untuk dapat melakukan benahi dengan baik untuk menyiapkan materi yang dapat dipelajari. Nah, di sini ya. Terus kita pilih tadi Bapak Ibu jawab. Kalau iya, apakah kegiatan pembelajaran Anda mendukung ketercapaian tujuan? Ini berarti yang diambil. Nah, ini misalnya ya. Nih, kemungkinan akar masalahnya tadi. Satuan masih perlu penguatan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pendekatan pembelajaran yang efektif. Kita lihat yang di IRP tadi. Nah, ini dia ya Bu. Jadi gampang. Melakukan lakon. Bahasanya saya Mbak Yani, melakukan lakon itu harus tahu alurnya pelan-pelan, difahami, benar-benar dibaca, difahami satu-satu. Oh ternyata tadi sebenarnya gampang kan tadi, hanya menempel saja yang di 3 dikolomkan, ditempel di tabel 4 kolom 2. Terus yang di sini yang di kolom refleksi ternyata kita bisa cari di panduan, terus ditempelkan. Ini judulnya tempel-menempel. Tempel-menempel. Jadi tidak diisi secara manual ya Bu Lina ya. Tidak mengarang. Karena kan ada beberapa yang itu tuh kadang mengarang. Ini tak isi apa ya? Sudahlah saya ngarang saja gitu ya Bu Lina. Jadi memang tergenerate antara lembar 1, 2, 3 itu nanti akan otomatis terisi. Iya, ada keterkaitannya. Jadi tidak ini tadi yang nomor kolom 2 mau tak isi yang apa gitu. Tidak bisa karena memang sudah ada alur dan aturannya. Aturannya. Iya betul. Ini ya tadi ya. Kita copy tadi di panduan itu, di copy, diletakkan, ditempel, direfleksi di akar masalahnya. Terus di kolom apalagi ini di kolom E, di kolom benahi. Kok bisanya ya Bu Lina, kok ada tulisan belajar bersama Bu Lina, itu mendapat kata-kata dari mana ya? Kita buka. Oh, Bu Lina tidak bisa mengarang ya. Ini kita buka panduannya. Tadi belajar. Mana ya? Mana yo belajar? Nah, melakukan refleksi. Oh, mana ya? Sebelah. Muka. Oh, ternyata ini tuh bukan ngarang ya? Iya, enggak ngarang ya Bu Lina ya. Pembelajaran yang efektif. Makanya jangan segan-segan untuk membuka panduan. Betul. Begitu ya. Kadang kepengen cepetnya. Nah, itu. Karena diburu deadline. Harus unggah di media. Nah, itu ya, begitu ya. Yang menjadi permasalahannya. Nah, kita
istighfar bersama-sama. Kalau kemarin mungkin karena terburu-buru waktu harus diunggah di Pautpedia. Kalau misalnya, oh iya, ternyata kemarin aku salah ya ngisinya yang di sini gitu Bu. Ya, itu bisa diunggah ulang. Diunggah ulang bisa. Nanti kan otomatis yang terbaca itu yang terbaru. Jadi filenya numpuk. Gitu. Oh gitu. Jadi masih bisa perbaiki. Oke, teman-teman berarti yang kemarin masih salah, mari kita beristighfar bersama-sama. Gitu ya. Dan kita perbaiki. Ya, semuanya proses ya, Bu. Betul. Teman-teman, semuanya proses. Saya pun juga proses ini untuk memahami ini butuh waktu yang sangat lama. Begitu, di sini ada ini kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelajaran bermain. Ini bahasa dari mana ya? Cari lagi. Oh, ternyata di sini. Dicari yang sesuai. Begitu ya, Bu ya. Ini kembali lagi. Pokoknya bolak-balik. Untuk kegiatan RKAS dapat dipilih melalui drop down atau mengcopy pada lembar data kegiatan RKAS pada kolom kegiatan, kemudian mempastenya menggunakan pilihan paste value. Itu gampang sekali ya. Saya kira sudah bisa semuanya. Ini waktunya sampai jam berapa Bu Yani? Nih sudah jam berapa ini? Ini 11.20. Ya. Oke, masih ada waktu Bu Lina. Oke. Ini kan sampai lembar 3 ya. Oke ya, tidak ada masalah ya di lembar 3 ya. Panduan sudah lewat. Lembar 4 rancangan RKAS. Nah, di sini. Aduh, di mana lagi itu angka-angkanya ya Allah. Dari mana ini ya? Lembar ini digunakan untuk membantu satuan merencanakan penggunaan kegiatan yang memerlukan anggaran dengan lebih rinci. Nah, ini lembar ini dapat menjadi rujukan saat satuan PAUD melakukan apa ini? Entry. Ya, oke. Melakukan entry rencana kegiatan dan anggaran RKAS ke dalam aplikasi RKAS. Hal yang perlu Anda pahami tentang lembar perencanaan RKAS, satuan cukup memasukkan kegiatan yang telah ditetapkan melalui pengisian lembar PPD ke dalam ARKAS. Ini silahkan dibaca. Nah, ini untuk dapat melakukan pengisian rancangan RKAS ini silahkan ikuti langkah-langkah berikut. Kembali lagi Bu Yani, ini langkah-langkahnya saja kita tuntun, berarti kita tidak bingung. Tidak bingung. Iya. Hanya butuh pemahaman, literasi. Betul. Begitu ya. Silahkan copy salin kegiatan benahi RKT yang telah diisikan di tabel 4 kolom 4. Mana sih ya tabel 4 kolom 4 ini? Kalau di sini tabel 5. Berarti kita kembali lagi kemana ya teman-teman, Bapak Ibu? Nah, kita lembar ketiga ya. Tabel 4 kolom. Nah, ini langkahnya seperti itu terus. Jadi, tabel 4 kolom 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu dihitung. Nah, nanti seperti itu ya langkahnya. Yang penting kita itu mengikuti langkah. Insya Allah tidak akan keliru. Seperti itu ya. Nih. Sesuai dengan langkah tidak akan keliru ya Bu Lina ya. Iya. Jika nanti tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Jika nanti tersesat tidak tahu arah, tanyakan saja ke Bu Yani. Siap ya. Ada Google Map-nya itu. Ada Google Map-nya. Google Map-nya mana ya, itu petunjuk-petunjuknya yang tidak ada itu ya. Betul sekali ya. Ini jadi di sini kita sudah melakukan refleksi di tabel 5 kolom 2 kegiatan benahi RKT. Nah, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran melalui komunitas belajar. Di sini sudah ada, terus dipindah ke sini berikutnya seperti itu ada. Nah, di sini ada transport, jumlahnya berapa? Ini saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa menyusun RKAS untuk BOP kinerja. Nah, ini sebagai dasar itu sudah selesai sampai ke daftar kegiatan RKAS yang tadi ini. Begitu. Lalu unggahnya kemana? Ke Pautpedia ya tadi ya. Iya, jangan lupa ya di save dengan nama yang tadi ya.
kita close saja ya, close saja. Jadi tadi close. Nah ya, di save. Lalu kita buka tadi apa ya teman-teman ya? Maaf Bapak Ibu. Kita buka di Pautpedia seperti itu ya. Ini tadi rapor kita hapus saja. Pautpedia. Ini ya tadi ya. Yang ini ya, login. Ya. Nah, di sini teman, Bapak Ibu, di sini kita login di mana ini ya? Loginnya ya. Direktur pengelolaan Satpam. Ini ada tampilan ini Disdik, ini BPPMP, Direktorat PAUD, Satuan Pendidikan. Berarti kita tempatnya di sini. NPSN-nya begitu ya Bapak Ibu ya. Ini nanti diisi, terus di check in, terus nanti diunggah. Ya upload file. Ya, NPSN juga NPSN-nya. Password-nya juga NPSN-nya ya Bu Lina ya. Iya, seperti itu ya. Sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas. Sehingga akan membaca. Sehingga akan belajar lagi. Betul, sehingga akan membaca. Iya, dan barangkali nanti butuh kita offline, tidak apa-apa. Nanti masing-masing kecamatan saya yakin ada narasumbernya Bu Yani. Oke. Nanti di komunitas pembelajaran bisa belajar lagi, bisa sebagai jadwal Bapak Ibu untuk belajar. Untuk di akhir pekan di hari Sabtu biasanya Bapak Ibu memprogramkan untuk belajar bersama. Salah satunya PBD ini, dan marilah kita bersiap diri untuk menyambut, izin stop ya, untuk menyambut Sulingjar. Surlingjar. Ya. Okay. Survei lingkungan belajar. Bedanya apa ya dengan tadi PBD? Kalau PBD itu kita kepala guru duduk bersama, jujur, tetap syaratnya jujur. Ini baiknya yang mana ya? Yang pas dengan kita, yang sesuai dengan kondisi di lapangan yang mana ya? Itu bisa kompromi antara guru dengan kepala. Tetapi kalau survei lingkungan belajar sendiri-sendiri, pertanyaannya pun berbeda. Untuk kepala ada pertanyaan sendiri, untuk guru juga sendiri. Jadi tidak bisa nego-negonan nih. Bu Yani, yang baik nih diisinya kita yang tidak ada perundungan misalnya. Nggak usah jujur deh. Anggap aja di tempat kita nggak ada perundungan. Tidak bisa, malu gitu ya. Masing-masing pertanyaannya masing-masing seperti itu. Mohon dengan sangat untuk pengisian ini semuanya dilakukan dengan jujur, karena kalau tidak jujur akan mempersulit diri seperti itu. Kiranya dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina atas penjelasannya. Kita mengisi PBD. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan PBD ini. Tapi sebelum ke sana Bu Lina, mumpung saya nyimak YouTube nih, ada yang masih tanya nih. Dari TK Pertiwi 14.12.12. Untuk pengisian RKAS, apakah harus sama atau mengacu pada BOP? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tadi sepertinya sudah disampaikan ya Bu Lina ya. Maksudnya harus sama itu sama dengan mana ya? Ya, sama dengan BOP itu RKAS yang mana ya Bu Lina ya? Ulangi mungkin pertanyaannya. Ini sepertinya pasnya yang menjawab Pak Peniliknya ini loh. Oh iya, di sini ada Pak Penilik loh. Nah, mungkin bisa mewakili di belakang layar. Iya, soalnya kita khawatirnya mbok salah ya Bu Lina ya. Iya. Ini kita ulangi Pak, dari TK Pertiwi 14.12.12. Untuk pengisian RKAS, apakah harus sama atau mengacu pada BOP? Mungkin biaya-biayanya. Iya. Iya,
Kalau untuk RKS tadi kan langkah-langkahnya sebenarnya sudah ada ya. Tadi dari awal sampai akhir dan ada tadi ada yang prioritas ya, prioritas program. Jadi dasarnya adalah di PPD, terus kemudian minimal tadi adalah 5 kegiatan. Itu adalah nanti yang di PPD seperti itu ya. Sehingga tadi tiga yang prioritas, terus kemudian nanti tinggal di masing-masing lembaga itu apa yang masih perlu ditingkatkan seperti itu ya. Jadi kalau untuk di PPD itu ya, itu mungkin nanti dari teman-teman dari narasumber juga bisa menambahkan terkait dengan pertanyaan dari TK Pertiwi 14.12.12. Jadi semua itu masuk di RKT ya. Dan semua anggarannya itu dimasukkan, semua yang butuh anggaran, mungkin semua yang butuh anggaran itu dimasukkan dalam ARKAS, begitu. Ya. Jadi nanti semua kegiatan kan ada kegiatan yang, ada yang kegiatan perlu anggaran, ada kegiatan yang tidak perlu anggaran, ada yang memerlukan anggaran. Okay. Kalau yang memerlukan anggaran itu berarti masuk di ARKAS. Ya, seperti itu. Iya. Jelas ya teman-teman ya. Ini dari kolom chatroom dari PC Gombong. Oke. Maaf tanya, untuk mengisi kuantiti dan harga satuan harga satuan dasarnya dari mana? Dan untuk jumlah totalnya dasarnya dari mana? Mungkin bisa dijawab narasumber Bu Eli atau Bu Lina, monggo silahkan. Ya, terima kasih. Untuk mengisi harga satuannya, itu tidak ngarang ya. Jadi kita masih berpatokan kepada Perbub. Artinya, di Kebumen itu sudah ada Perbub yang diluncurkan harga-harga barang. Nah, kita mencari harga barang sesuai yang ingin kita cantumkan di ARKAS. Jadi tidak misalnya ini aku di Kecamatan Ayah misalnya harganya sekian gitu. Padahal di Kecamatan Pejagoan itu sekian. Nah, kita mengacunya di Perbub. Jadi tidak ngarang, tidak asal begitu Bu Yani. Oke. Sesuai standar harga. Jadi sesuai standar harga ya. Tidak bisa kita menaikkan dengan seenaknya dengan kita bateni ya gitu. Atau mungkin membuat harga standar minimal sehingga kita bisa juga yang lainnya gitu, nggak bisa ya? Kalau lebih murah boleh. Boleh. Oh, kalau lebih murah boleh. Itu kan harga maksimal. Harga maksimal. Jadi, standar harga itu misalnya harga buku Bu Yani. Yeah. Di standar harga yang menurut Perbub itu 5.000. Sedangkan di tempat jenengan itu 4.500 atau 4.000 itu boleh. Boleh. 5.200 nggak boleh. 5.200 malah 6.000 gitu ya. Nggak boleh. Iya, seperti itu. Oke. Jadi gimana Pak? Iya, ada SK-nya ya Pak ya. Jadi untuk Perbub standar harga itu setiap tahun itu berubah sehingga memang ketika kita ingin melihat untuk tahun 2023 misalnya ya kita lihat yang standar harga di tahun 2023 itu ya. Mau nanti salah melihat di tahun 2022 seperti itu. Ya. Iya seperti itu ya. Oke, ya teman-teman. Jadi sesuailah ini standar harganya. Mana Mas Wahyu? Oke, ini standar harga tahun 2000 sesuai tahunnya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita salah melihat di tahun yang mungkin 2015 yang lebih murah tadi atau kita memakai standar harga 2022, 21 ya. Tetap harus memakai standar tahun anggaran 2023 dan itu sudah ditentukan sesuai dengan Perbubnya. Ya, peraturan Bupati nomor 40 tahun 2002. Itu yang kuantiti. Itu yang kuantiti tadi yang dari PC Gombong. Enggak, itu yang kuantiti itu jawabannya gini kan tadi
dari mana menentukan kuantitas? Iya, dari mana? Itu kalau misalnya contoh kita membutuhkan tadi ya belajar bersama. Betul. Tadi yang dicontohkan oleh Bu Lina itu kan ada konsumsi ya. Ya, Nah, konsumsi. tergantung kalau misalnya pendidik kita, guru kita jumlahnya 3, ya otomatis 3 kali misalnya di Perbub itu makan minum berapa. Kemudian 15.000 misalnya. Ya misalnya. Contohnya. Nah kalau misalnya kegiatan belajar bersama itu mau diadakan 2 hari, berarti kuantitinya ya kali 2 hari juga. Artinya antara lembaga satu dan yang lain itu sesuai dengan kondisi real di lembaganya. Bu Yani misalnya di sekolahnya ada 4 guru, ya berarti 4 kali berapa. Kemudian kayak pertemuan parenting seperti pertemuan yang keterlibatan orang tua itu kan prioritas ya. Nah itu kuantitinya didasarkan pada jumlah wali tentu saja. Jumlah walinya di suatu lembaga itu berapa? Misalnya 50 berarti ya 50 tambah gurunya berapa, seperti itu. Tentu saja berbeda dengan yang walinya mungkin hanya 26, gurunya hanya 2. Nah, seperti itu. Jadi menentukan kuantitinya itu dari situ, bukan guys. Itu ada contohnya. Nah, ini ada contohnya. Nah, ya. Ya. Ini ada pertemuan. Ya, 75 ya, rapat koordinasi, rapat biasa. Kepala daerah itu contoh. Kepala daerah ini. Kita belum Mas Wahyu. Jangan itu Mas. Marahi Mering kok. Wah, gue bisa gede ya. Ya, ini contoh ya teman-teman ya. Artinya kan ini di tingkat daerah seperti itu. Kurang lebih hampir sama katanya. Jauh Mas. Sebentar, dari mana ini Mas Wahyu? Ya intinya kita harus tetap berpedoman kepada itu standar harga yang Perbub tadi. Jadi jangan asal menentukan harganya berapa. Iya. Oke, PC Gombong paham ya? Dari mana menentukannya? Dari mana? Sudah terjawab. Dari Perbub nomor 40 standar harga. Nomor 20. Oh, nomor 20 tahun 20. Nomor 40 tahun 2022 Perbubnya itu. Iya, ini untuk tahun 2023. Nanti akan di-share ya. Untuk ini standar. Tambahan Bu Yanik mengingat untuk menentukan jumlah anak didik itu yang digunakan itu dasarnya adalah yang ada di Dapodik. Jadi misalnya pada saat cut off Dapodik murid kita itu 40. Ternyata setelah cut off ada murid baru yang baru daftar 2 atau 3 yang tidak terdaftar di Dapodik itu tidak bisa di cover oleh pembiayaan itu. Jadi sekali lagi dasarnya adalah Dapodik. Jumlah anak didik kita yang di Dapodik 20 ya 20 walaupun misalnya bulan September Oktober ada murid lagi ada murid baru. Ya itu resiko ya. Dia telat gitu. Oh iya. Jadi tidak bisa ditambahkan di tengah perjalanan waktu ini berjalan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya di chat box? Atau ada yang mau bertanya langsung boleh raise hand nanti diizinkan oleh admin. Oh sudah ada? Oh enggak ada? Ada tuh. Oke, monggo silahkan. Silahkan nyalakan mic-nya. Bu Tristiana. Silahkan. Ibu atau Pak ini? Tristiana. Lu masih ibu ya? Halo? Enggak jadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Tristiana dari TK Nusa Bakti PGRI Desa Gumau. Dari mana Bun? Maaf diulangi. Halo? Suaranya lebih keras lagi? Ya maaf Bu, ini sinyalnya terkendala tadi putus-putus. Oh iya. Ya oke. Monggo silakan. Ya. Yang mau saya tanyakan itu untuk anggaran, tadi kan sudah disampaikan ya, untuk kita mengerjakan PBD ini untuk setiap tahun, apakah setiap tahun ini tahun anggaran atau tahun ajaran seperti itu? Apa tahun ajaran? Oke. Kalau 1 tahun anggaran kan kita mulai dari Januari sampai Desember, untuk tahun pelajaran kan kita mulai dari Juli sampai Juni seperti itu. Julina, silakan dijawab.
Izin pamit sama Pak peniliknya. Mohon dikoreksi nanti ya Pak penilik ya. Untuk yang tadi anggarannya itu adalah yang PBD tahun yang kita isi kemarin, yaitu untuk anggaran tahun sekarang. Begitu ya. Jadi yang kita isi PBD sekarang untuk tahun besok. Begitu per tahun anggaran atau per tahun ajaran? Oh iya. Per tahun anggaran. Yeah. Jadi kalau tahun anggaran itu dimulai dari Januari. Kalau tahun ajaran dimulai dari Juli sampai Juni begitu. Nggih, berbeda nggih? Patokannya itu berarti tadi kan kata Bu narasumber patokannya dari cut off Dapodik. Kalau misal kita mengerjakan sekarang berarti kan Dapodik belum masuk. Nanti misal Juli masuk anak baru berarti kan untuk semester 1. Kalau anggaran per tahun anggaran berarti kita masuk di cut off yang bulan Januari maupun bagaimana nanti? Oh iya. Begini Ibu, ini kan hanya sebagai dasar ya. Jadi tidak paten seperti itu. Jadi hanya perencanaan. Misalnya nanti sekarang panjenengan di PBD ini anggarannya katakanlah untuk 30 anak. Tetapi nanti di pelaksanaannya panjenengan itu ternyata ada 40 anak. Ya kan dengan Dapodik dan nanti disesuaikan dengan SK yang keluar dari BOP tersebut. Seperti itu, Bu. Ini hanya sebagai perencanaan. Jadi tidak harus di PBD 30 terus nanti di BOP juga harus 30 tidak. Jadi oke, ngaten. Bisa diterima? Bisa. Oke. Terima kasih. Lina. Itu malah Mas Wahyu lebih paham. Bisa dibantu Mas Wahyu. Oke. Nggih, jadi setahu saya, jadi itu kan nanti jenengan dalam penyusunannya itu berdasarkan cut off-nya ya. Jadi jenengan download rapot mutu, kemudian jumlah siswa dan lain-lainnya itu juga di tanggal itu nanti sebagai pedomannya gitu. Jadi tanggal itu cut off-nya gitu. Perkara besok berubah bisa saja ya Bu ya, menyesuaikan gitu. Jadi ya? cut off-nya. Jadi cut off-nya dipastikan. Jadi rapot mutu itu kan selalu berubah, data di Dapodiknya juga berubah gitu. Jadi cut off-nya ngambil datanya itu yang sebagai dasarnya. Mungkin itu saja. Kalau ada salah monggo dikoreksi Pak Penilik. Sepertinya sih seperti itu. Kebetulan dulu saya ikut juga perencanaan berbasis data. Terima kasih. Oke, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Sudah ditanya dari ini. Bisa terjawab? Oke. Oke. Japri boleh. Nanti Japri ke Mas Bayu. Meyakinkan. Oke, Bu Tristiana, terima kasih. Selanjutnya Bu Sulistyorini Kusuma. Oke, silakan monggo, silakan. Halo? Sudah diizinkan? Silakan dinyalakan mic-nya. Bu Sulistyorini? Jadi tanya. Yang lainnya mungkin kita lihat ada yang lainnya enggak? Enggak ada. Di chatbox enggak ada yang mau ditanyakan? Oh, ada. Tanya, ini sudah terjawab kayaknya. RKAS PBD dengan BOP apakah sama? Oke, sama ya. Terus sudah terjawab tadi. Sepertinya enggak ada. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya, bagaimana kita mengisi PBD ini, bagaimana. Oh iya, Bu Sulistyorini masih. Oh, suaranya belum masuk. Mic-nya sudah nyala tapi suaranya belum masuk. Halo Bu Sulistyorini.
Jadi tanya apa enggak? Oke, kita lewati ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak kegiatan siang hari ini tentang pendampingan perencanaan berbasis data Satuan Pendidikan PAUD yang hari ini sudah diikuti oleh teman-teman semua. Oh, akhirnya kelewatan chat. Mohon izin bertanya, untuk guru yang belum masuk Dapodik bisa di-cover di RKAS. Oke, monggo Bu Lina atau Bu Eli. Oke. Oke, kita catat aja ya. Itu ada yang menangani sendiri gitu ya Bu Eli ya? Ya. Gimana? Ya, jawabannya dari dinas. Ini nanti lebih lanjut ada penanganan tersendiri gitu ya Mas Wahyu. Nggih, seperti itu. Jadi mungkin bagi yang mempunyai guru-guru yang belum masuk Dapodik bisa langsung bertanya ke dinas seperti itu nggih. Nggih. Bukan kewenangan kita tentunya ya. Oke. Begitu kita catat, nanti kita sampaikan. Ada yang lainnya lagi? Di chatbox sudah habis ya? Oke. Demikian lagi teman-teman kegiatan dari pemerintah. Oh. Mungkin bisa dibantu dengan Pak Penilai. Di sini kan ada Pak Penilainya ya. Oke, ya. Iya, terima kasih. Kalau dana-dana dari pemerintah itu memang agak susah ya. Terus paling kalau untuk yang belum di Dapodik itu ya dari dana yang sumber dana yang dari orang tua seperti itu. Karena kalau di sekolah-sekolah swasta itu kan memang masih ada kontribusi dari orang tua seperti itu ya. Sehingga monggo anggaran itu bukan yang dana dari pemerintah. Ya, ya. Kalau terkait dengan kondisi guru ya, monggo nanti terkait dengan kebutuhan guru tadi Mas Wahyu menyampaikan. Itu juga perlu dipertimbangkan kaitannya dengan rombel seperti itu. Itu saja ya, monggo. Oke, terima kasih. Sebentar. Oh iya. Belum ditutup ya. Ini sudah mau ditutup ya? Iya, betul. Iya, Pak. Ya, sudah habis waktunya ternyata. Ya. Acara hari ini tadi meskipun sudah diawali dari materi, terus kemudian sudah praktek, akan tetapi terlihat tadi beberapa teman itu juga masih kesulitan untuk mengikuti alur yang sudah disampaikan, sehingga monggo nanti di masing-masing kecamatan untuk bisa merapat kembali, menyelesaikan sampai di Arkas, sampai nanti unggah di Pautpedia. Bisa dengan organisasi, dihimbau di IGTKI atau mungkin di PKK secara bersama-sama di TK dan non-TK seperti itu. Ya pada prinsipnya untuk kegiatan ini nanti bisa selesai semuanya di semua kecamatan di seluruh Kabupaten Kebumen seperti itu, sehingga nanti tentunya progres rapot ini bisa, harapannya nanti bisa 100%, karena kita coba nanti lihat di Senin. Coba kita lihat Senin progresnya yang hari per 1 Juli itu kemarin 45. Lihat di Senin depan, coba nanti kalau memang progresnya masih jauh, berarti kesimpulannya di kecamatan melangkahnya belum maksimal seperti itu, sehingga mohon bantuannya juga untuk pengawas dan teman-teman pendidik juga nanti bisa mendampingi di lembaga dan memastikan semuanya unduh, bukan hanya copy paste seperti itu ya, terus kemudian dan langkah-langkahnya diikuti sampai Arkas, terus kemudian yang terakhir adalah unggah di Pautpedia seperti itu. Betul. Itu selesai, tinggal nanti langkah berikutnya masih ada
tadi sudah disampaikan dengan kaitannya dengan Sulinjar yang mungkin nanti secara sosialisasi dari dinas juga nanti ada apa dan bagaimana karena ini dinas juga kemarin dengan mitra juga baru kegiatan ini baru disosialisasikan di tingkat kementerian seperti itu. Itu saja. Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Heri. Kita siang ini didampingi oleh Pak Heri untuk kegiatan pendampingan perencanaan berbasis data ini. Oke. Yuk seluruh teman-teman menyalakan kamera, kita akan berfoto bersama untuk kegiatan ini. Oke, ada 6 slide. Nah, ada 6 slide yang gitu. Ini halaman 1, yuk kita siapkan. Kita foto bersama. Halaman 2, kita nggak tahu ya, penjaringan ada di halaman berapa. Ya, oke, slide ketiga. Nyalakan kameranya slide ketiga. Luar biasa. Oh iya, ada yang nobar pagi ini. Siang ini ada yang nobar, semangat untuk PBD. Oke, yang lain menyimak. Ini slide keberapa ini? Terima kasih. Demikian tadi penyampaian perencanaan berbasis data yang satuan PAUD di Kabupaten Kebumen. Harapan kami teman-teman bisa mendownload semuanya, bisa mengisi Surlinkjar semuanya, dan bisa mengisi RKT sampai ke Arkas dan bisa Surlinkjarnya belum. Oke. Menyambung, nanti akan dilanjutkan dan akan disosialisasikan ke tiap-tiap kecamatan ya, di lembaga di lingkungan teman-teman kita. Dan kita nanti bisa ngisi sampai di Pautpedia. Harapan kita teman-teman tidak hanya kopas di situ, benar-benar membuka, mengunduh, membaca, mengisi semuanya sesuai dengan kebutuhan yang berada di lembaganya masing-masing. Yang tidak sempat menyimak live kita hari ini bisa menyimak kembali di YouTube. Untuk langkah-langkahnya bisa dibaca sesuai dengan panduannya sehingga teman-teman tidak akan kesulitan, dan tentunya jika masih ada kesulitan, teman-teman narasumber di sini siap untuk membantu di lembaganya masing-masing bersama teman-teman mitra baik di Himpaudi, di IGTKI maupun di IGABA di Kabupaten Kebumen. Seperti itu. Banyak ya. Oke, terima kasih dari kami. Mohon maaf yang setulusnya. Ada kesalahan kalimat, ada kesalahan sikap dari kami. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita kembalikan ke pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga perjalanan penyampaian materi perencanaan berbasis data pada pagi hingga siang hari ini berjalan dengan lancar, luar biasa. Ternyata PAUD biasa dari narasumber maupun moderator, ada Pak Penilik juga dengan semangat mendampingi, dan terutama yang kami sayangi semua peserta tadi sudah terlihat di slide yang walaupun di Zoom hanya muat 300 peserta, namun alhamdulillah penuh ya, dan yang menyimak di YouTube juga luar biasa. Ternyata sekarang ya Mas Wahyu ini guru-guru PAUD tidak buta IT lagi. Yes. Bocoran kemarin juga dari provinsi menyampaikan menanyakan tentang perkembangan PBD di PAUD. Jujur saya sampaikan memang sudah dari tahun kemarin sudah kita mengisi, sudah dikirim ke Pautpedia, dan itu sebagai dasar untuk pengajuan BOP, dan ini mendapat aplaus yang luar biasa dari BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa untuk PAUD Kebumen. Demikian acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Terima kasih. Saya selaku pembawa acara, apabila mohon maaf moderator juga merangkap apabila ada kesalahan sikap maupun ucap, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.